Irfan Widianto divonis 10 bulan penjara dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mantan anak buah Sambo itu divonis bersalah oleh majelis hakim dalam perusakan CCTV di TKP. Irfan merupakan peraih Adi Makayasa, namun dinilai sebagai orang yang merusak citra Polri karena terlibat kasus perintangan penyidikan. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SIK. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis hakim terhadap Irfan sama dengan vonis yang dijatuhkan pada Arif Rahman Arifin. Kamis 23 Februari lalu, majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah terhadap Arif Rahman Arifin, mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri. Hakim menilai Arif terbukti bersalah terlibat perusakan CCTV di TKP pembunuhan Brigadir Yosua dan membuat terhalangnya penyidikan kasus tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sebelumnya Irfan dan Arif dituntut hukuman penjara 1 tahun oleh jaksa penuntut umum dalam kasus perintangan penyidikan. Anak buah Sambo lainnya yang menghadapi sidang vonis hari ini adalah Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Dalam tuntutan, jaksa menilai Baikuni terbukti bersalah dan merintangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan meminta hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Sementara itu sidang vonis untuk 2 mantan anak buah Verdi Sambo yang juga terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ditunda hingga Senin 27 Februari mendatang. Sebelumnya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut 3 tahun penjara karena keduanya diduga terlibat kasus perusakan CCTV hingga menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo terlebih dahulu sudah dijatuhi hukuman mati pada 13 Februari dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara loyalis Sambo yang terjerat kasus obstruction of justice hari ini sejak kemarin sudah menjalani sidang vonis. 2 mantan anak buah Verdi Sambo divonis lebih rendah dari tuntutan hakim. Lalu bagaimana relasi kuasa ternyata berujung pidana? Kita bahas bersama dengan Sangun Ragah Doyo Sodiningrat, penasihat hukum Irfan Widianto, dan juga ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim Polri. Selamat malam Pak Ito, selamat malam Bung Raga. Selamat malam Pak. Saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito, ini 2 anak buah Verdi Sambo masing-masing sudah divonis 10 bulan penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Apakah ini sudah sesuai dengan peran mereka masing-masing, Pak Ito? Jadi begini Mbak, memang banyak di kalangan masyarakat ini ada logika, ada asumsi, ada opini yang beredar. Ini semua sudah diwakili oleh jaksa dan hakim untuk menyampaikan tuntutan maupun keputusannya berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan juga keterangan-keterangan saksi. Jadi di sini kalau saya melihat keputusan dari hakim tentunya tidak didasarkan kepada tekanan publik, tetapi didasarkan kepada fakta-fakta yang bersangkutan. Dan kalau saya melihat bahwa sanksi hukuman yang hanya 10 bulan, ini tentunya didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau para terdakwa yang bukan sebagai pelaku utama. Dan mungkin saya kurang sependapat kalau dikatakan loyalis ya, karena kita kan ini dalam satu organisasi ada namanya memang kewajiban seorang bawahan harus melaksanakan perintah atasan. Beda dengan kalau orang bersimpati ya. Saya kira mungkin inilah yang mungkin yang membuat hakim pun juga
memberikan pertimbangan dalam penjatuhan keputusan yang hanya 10 bulan. Demikian, Pak. Oke, jadi Anda melihat bahwa vonis 10 bulan penjara ini sesuai dengan fakta yang sudah dihadirkan di persidangan, begitu Pak Ito. Pak Ito, Ya. apakah kemudian keterlibatan mereka ini dalam kasus ini karena memang murni konteks kuasa seperti Eliezer yang tidak bisa menolak perintah Verdi Sambo, ataukah mungkin ini bisa disebut murni pidana? Kalau saya melihat kan ini kaitannya adalah dengan relasi kuasa itu kan dalam satu organisasi kepolisian yang tentunya dulu basisnya adalah militer. Apa yang menjadi perintah daripada pimpinan tentunya harus dilaksanakan. Kemudian dengan kasus Verdi Sambo ini kan Pak Kapolri telah mengeluarkan Perkap nomor 7 tahun 2022 di mana dalam satu pasalnya menyebutkan bahwa seorang bawahan dapat menolak perintah atasan dan bahkan melaporkan kepada atasan daripada atasan pemerintah dan wajib untuk dilindungi. Tapi kan ini Perkap ini keluar setelah kasusnya Verdi Sambo. Jadi saya kira mungkin sebelum Perkap ini keluar memang ada satu kesulitan dilema bagi anggota. Apalagi yang berpangkatnya jauh ya dan menghadapi seorang pimpinan yang memiliki kekuasaan yang demikian besar. Saya kira mungkin ini satu hal yang wajar menurut saya dari ukuran sebagai orang yang pernah berdinas di kepolisian selama 35 tahun ya Mbak. Oke, jadi itu artinya bisa dikatakan relasi kuasa begitu melekat di sana, begitu ya? Ya, betul. Oke, saya ke Bung Raga deh. Bung Raga, klien Anda ini kan dituntut 1 tahun. Apakah vonis ini nantinya akan lebih rendah sesuai harapan seperti vonis-vonis sebelumnya 10 bulan penjara? Untuk siapa nih? Kalau Irfan kan Cuk Putranto. kita sudah. Cuk Putranto, kebetulan Cuk Putranto saya nggak mengomentari karena ini bukan klien saya. Oke, untuk Irfan. Untuk Irfan, oke. Tadi kita udah bersama mendengar bahwa Irfan telah divonis selama 10 bulan penjara. Di sini mungkin kalau saya sebagai advokat tidak etis lah kalau saya ini memberikan komentar terhadap putusan. Mungkin nanti apabila kami nanti banding akan kami tuangkan dalam memori banding. Cuma karena ini forum diskusi, jadi mungkin saya sampaikan bahwa Majelis Hakim tadi dalam memutus perkara ini telah menganggap bahwa seluruh rumusan unsur dalam pasal 33, Jungto 49, Jungto 55, 33 dan 49 Undang-Undang ITE dan 55 KUHP telah terpenuhi. Cuma ada satu hal juga yang menarik bahwa terdapat dissenting opinion dalam putusan ini. Ada satu anggota majelis yang beranggapan lain bahwa anggota tersebut beranggapan bahwa terdakwa Irfan Widianto ini seharusnya bebas. Kenapa? Anggota ini benar-benar sependapat dengan pledoi kami, yaitu rumusan unsur dengan sengaja, rumusan unsur delik penyertaan itu tidak dapat dipenuhi oleh Irfan Widianto. Kenapa? Karena dinyatakan bahwa Irfan Widianto ini tidak memiliki niat dari awal, sehingga perbuatan dia dalam mengamankan DVR lalu diserahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, bukanlah merupakan tujuan dia agar akhirnya sistem elektronik tersebut dirusak. Lalu lebih lanjut lagi, dissenting opinion ini juga anggota majelis sependapat dengan kami penasihat hukum bahwa dalam Undang-Undang ITE pasal 33 terdapat rumusan unsur yaitu melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Sedangkan dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa, ini ahli yang ngomong bukan saya, bahwa dalam Undang-Undang ITE ini yang dimaksudkan dengan melakukan tindakan apapun harus dilakukan melalui transaksi elektronik, bukan perbuatan fisik seperti yang dilakukan Irfan, yaitu memindahkan DVR dari poin A ke poin B. Dan juga sebetulnya ahli Undang-Undang ITE ini adalah salah satu orang, profesor, yang turut serta atau mengikuti dalam perumusan undang-undang tersebut. Jadi kalau ditanya tanggapan gimana ya sudah barang tentu sudah kami tuangkan dalam pledoi. Jadi sebetulnya kami tidak sependapat, cuma kalau mungkin ditanya apakah banding atau tidak, ini kan hak terdakwa. Kami ya masih diskusi terlebih dahulu terhadap terdakwa, ruang kami berikan kepada terdakwa, nanti untuk selanjutnya mungkin kalau memang kami banding, alasan-alasan kenapa kami tidak sependapat akan kami tuangkan dalam memori banding. Seperti itu sih. Oke, tapi apakah nantinya akan banding ataukah memang sudah cukup? Kalau itu seperti tadi saya sebutkan, ini kan haknya terdakwa. Tadi juga setelah sidang ini, waktu saya untuk berbicara dengan terdakwa ini sangat limitatif, sangat sedikit lah. Akhirnya
saya sampaikan bahwa silakan berpikir dulu, nanti mungkin dalam 1-2 hari ke depan saya nanti jenguk lagi, ketemu dengan Irfan, nanti apa jawabannya, nanti itulah. Karena ini semuanya kan hak terdakwa, kami sebagai penasihat hukum ya mewakili. Oke, saya ke Pak Ito. Pak Ito, singkat saja, soal kemungkinan terdakwa Hendra dan Agus ini kan sidangnya ditunda vonisnya. Apakah ada indikasi vonis akan lebih berat dari tuntutan jaksa? Singkat saja, Pak Ito. Saya tidak bisa mendahului keputusan hakim, tetapi tentunya nanti akan disesuaikan dengan peran mereka berdua ya, karena itu adalah menjadi pertimbangan hakim, Mbak. Oke, jadi nanti kita akan lihat saja bagaimana vonis terhadap Hendra dan juga Agus Nurpatria. Terima kasih Sangun Ragahdo, Yosodiningrat, penasihat hukum Irfan Widianto, dan juga Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim Polri, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.